Selamat malam teman-teman. Jadi malam ini kembali mencari informasi terbaru tentang ibu kota negara teman-teman. Jadi ini tutorial yang terbaru menurut yang saya dapatkan. Ini jadi ada ilustrasinya. Jadi kenapa Indonesia memindahkan ibu kota negaranya dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ke Penajam Pasir Utara. Nah, ini ada ilustrasinya teman-teman, ada penjelasan yang mendetail mungkin yang dapat kita simak, kita pelajari sama-sama, yang akan menjadi bahan kita untuk tambahan pengetahuan mengapa memindahkan ibu kota negara. Baik teman-teman, kita simak ulasannya. Ibu kota pada umumnya menjadi lokasi kantor dan markas besar fasilitas pemerintah dan biasanya berisi tempat tinggal utama para pemimpin negara. Sebuah ibu kota pada dasarnya merupakan otak suatu negara, sehingga memilih lokasi di mana Anda ingin menempatkan otak Anda tentu saja merupakan pilihan yang sangat strategis. Umumnya, lokasi terbaik untuk ibu kota adalah sebuah tempat yang dapat dengan mudah dipertahankan dan dari mana Anda dapat melakukan kontrol dan memproyeksikan persatuan ke seluruh negeri. Ibu kota seharusnya dapat dianggap sebagai perwakilan dari seluruh bangsa dan perlu memiliki akses yang mudah untuk sebanyak mungkin orang. Oleh karena hal itu, ibu kota paling sering dibangun di tengah-tengah suatu negara. Namun terkadang, pilihan lokasi ibu kota yang sudah ditetapkan sejak lama dirasa kurang sesuai, sehingga terkadang sebuah negara memutuskan untuk melakukan perpindahan ibu kota negara. Sebagai contoh, pada tahun 2005 Myanmar memindahkan ibu kota mereka dari kota Yangon lama, kota terbesar di negara itu, menjadi kota Naypyidaw, yaitu kota yang jaraknya lebih dari 300 km ke utara. Hal ini dilakukan sebab Naypyidaw terletak lebih sentral daripada Yangon dan juga merupakan pusat transportasi yang terletak tepat di sebelah 3 negara bagian yang sering mengalami pemberontakan. Sehingga dengan adanya lokasi ibu kota dan militer yang begitu dekat, dirasa dapat membantu meningkatkan stabilitas kawasan. Di samping itu, ibu kota Yangon disinyalir lebih rentan terhadap bencana iklim karena lokasinya dekat dengan pantai. Hal ini terbukti pada tahun 2008 ketika topan menghantam kota Yangon dan menghancurkan 3/4 infrastruktur kota. Alasan yang sama terjadi juga di Brasil. Brasil memindahkan ibu kota mereka pada tahun 1960. Pada saat itu Rio de Janeiro terlalu padat penduduk dan terletak di dekat pantai sehingga lokasi ibu kota dipindahkan ke kota yang lebih terpusat di dalam negara Brasil yang kemudian disebut Brasilia. Keputusan ini sebagian besar dibuat untuk mendorong pertumbuhan lokasi pendalaman yang jauh dari pantai dan membuat lokasi ibu kota lebih netral secara regional. Sementara itu, pertikaian besar terjadi di Australia pada tahun 1927 ketika Sydney dan Melbourne berebut menjadi ibu kota Australia. Setelah terjadi pertikaian yang cukup alot, akhirnya memutuskan untuk Canberra menjadi ibu kota baru. Saat ini di tahun 2022, terdapat 2 negara modern yang sangat besar yang secara aktif melakukan proses pemindahan ibu kota mereka untuk alasan yang cukup mirip. Yang pertama, Mesir saat ini tengah merelokasi ibu kota mereka dari Kairo menuju kota baru yang kabarnya masih dalam pembangunan. Yang kedua, Indonesia sedang dalam proses memindahkan ibu kota mereka dari Jakarta ke pulau yang berbeda 1000 km jauhnya. Hal ini merupakan perubahan yang amat penting mengingat Indonesia juga merupakan negara yang sangat besar. Indonesia menempati populasi tertinggi keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat dengan lebih dari 270 juta orang penduduknya. Untuk negara sebesar itu, Indonesia merupakan satu-satunya negara unik dibanding China, India, dan Amerika Serikat
yang kekuatan kontinental utamanya berdekatan. Indonesia berisi sekitar 17.000 pulau yang beragam. Di antara pulau-pulau tersebut terdapat 5 wilayah daratan besar yakni Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, dan Kalimantan juga Papua. Sementara 4 dari pulau-pulau tersebut yang cukup jarang penduduknya dan Pulau Jawa menjadi pulau terpadat dunia yang mengalahkan Rusia dengan menjadi rumah bagi lebih dari 60% jumlah seluruh penduduk Indonesia atau sekitar 145 jutaan orang. Hal ini menjadikan Jawa merupakan pulau yang lebih banyak dihuni daripada Rusia yang luas negara Rusia 123 kali lebih besar dari Pulau Jawa. Maka tidak heran apabila pulau ini menjadi pusat populasi dan budaya Indonesia. Dan tentu saja sekaligus menjadi lokasi ibu kota Indonesia sejak lama, yaitu Jakarta. Jakarta menjadi kota besar di Indonesia dengan populasi metropolitan yang telah meroket menjadi sekitar 35 juta orang. Jumlah populasi yang cukup padat ini membuat Jakarta menjadi pusat daerah perkotaan terbesar kedua di dunia setelah Tokyo. Selain sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta juga merupakan tempat diplomatik ibu kota ASEAN atau Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara. Hal ini membuat Jakarta menjadi Uni Eropa versi Asia Tenggara atau Brussels-nya dan Eropa. Menjadi kota besar yang sangat penting dan berpengaruh bagi Indonesia tidak menjadikan Jakarta jauh akan masalah. Justru masalah-masalah tersebut yang pada akhirnya membuat Jakarta menjadi lokasi yang tidak begitu menguntungkan sebagai ibu kota Indonesia di abad ke-21. Banyak ketimpangan dalam negara yang tercermin pada 60% persebaran penduduk Indonesia yang hanya menduduki Pulau Jawa. Sedangkan Pulau Jawa hanya merupakan 7% dari total luas daratan Indonesia. Sehingga 93% sisanya atau sekitar 17.000 pulau lainnya kurang terwakili baik dalam hal populasi maupun ekonomi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir hanya terpusat di Jakarta dan Jawa. Terbukti sejak tahun 1971, Jawa telah dihuni oleh sekitar 75 juta orang. Sementara Sumatera berisi 38 juta penduduk dan Kalimantan hanya 11 juta penduduk. Hal ini berarti bahwa Sulawesi hanya diduduki oleh sekitar 10 juta penduduk, sedangkan Papua hanya ditinggali oleh sekitar 4 juta penduduk. Sementara pulau-pulau lain ini mungkin terlihat berdekatan pada peta, namun sebenarnya tidak. Jika kita letakkan pulau-pulau di Indonesia di atas Eropa dengan permisalan Jawa, ditempatkan kira-kira di utara Italia, luas Pulau Kalimantan dapat diilustrasikan setara dengan sepanjang sisi utara Jerman dan Polandia. Sulawesi tepat berada di Belarusia dan Ukraina, sementara Papua berada jauh di Kazakhstan. Pulau-pulau ini sangat jauh dari kota Jakarta, sehingga menjadi terisolasi dan jauh dari pusat pemerintahan. Jika dilihat berdasarkan pemusatan faktor daya yang paling masuk akal dan dari perspektif geografis, maka lokasi terbaik ibu kota Indonesia yaitu antara di Kalimantan atau Sulawesi. Namun faktor sentralisasi saja tidak cukup untuk menjadi satu-satunya alasan Indonesia melalui keputusan sulit terkait perpindahan ibu kota. Alasan penting lainnya adalah bahwa Jakarta sendiri memiliki banyak isu yang harus dihadapi. Kota ini telah mengalami pertumbuhan perkotaan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Kembali pada tahun 1945, pada awal Perang Dunia Kedua, populasi kota hanya 600.000 orang. 25 tahun kemudian, pada tahun 1970, penduduk kota telah meningkat 6 kali lipat menjadi lebih dari 6 juta orang. Dan 50 tahun kemudian, sejak tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 10 juta orang akibat terjadinya migrasi besar-besaran dari seluruh kota-kota kecil di Indonesia ke Jakarta. Penambahan penduduk yang sangat signifikan ini mengakibatkan kerusakan ekologi yang substansial, disertai dengan lalu lintas yang sangat macet melibatkan hampir 4,5 juta mobil dan lebih dari 13 juta sepeda motor. Sementara transportasi umum menyumbang sepertiga dari komuter kota. Di Lazada Lama dan Mega Sale ada bonus dadakan. Memperburuk polutan dari semua kendaraan ini,
terdapat 10 pembangkit listrik tenaga batu bara yang semuanya ditempatkan dalam radius 100 km dari kota. Emisi dari 10 PLTU ini sama dengan menambahkan 20 juta mobil tambahan ke jalan-jalan Jakarta yang sudah padat. Mengingat polusi udara dan kabut asap di Jakarta merupakan masalah serius dan umumnya juga terjadi di kota-kota padat penduduk seperti New Delhi dan Beijing, kualitas udara menjadi sangat buruk di sini. Sampai pada tahun 2021 lalu, selama 172 hari atau hampir selama setengah tahun, udara Jakarta dinyatakan terlalu tidak sehat. Selain itu, tentu saja ada isu kemacetan lalu lintas yang membuat Jakarta sering disebut kota terburuk di dunia pada beberapa kesempatan oleh beberapa publikasi. Kemacetan lalu lintas ini bahkan diperkirakan akan membuat rata-rata penduduk Jakarta menghabiskan 10 tahun hidup mereka untuk menghadapi kemacetan lalu lintas. Kota kedua terbesar setelah Jakarta, di mana banyak pekerja kantor yang bekerja di pusat Jakarta adalah Bogor, yang jaraknya sekitar 61 km dari Jakarta. Pada saat kondisi lalu lintas Jakarta terbilang normal, jarak tersebut biasanya memakan waktu 2 jam berkendara. Namun, ketika kondisinya buruk, jarak tersebut bisa memakan waktu lebih dari 3 jam. Kondisi ini semakin memperburuk sampai pejabat tinggi pemerintah harus secara teratur dikawal oleh konvoi polisi sepanjang jalan supaya dapat tiba di pertemuan mereka tepat waktu. Situasi akan menjadi lebih buruk lagi apabila penduduk Jakarta masih mengalami pertumbuhan pada tahun 2030. Telah diperkirakan bahwa akan ada lebih dari 40 juta orang yang tinggal di wilayah metropolitan. Jumlah tersebut melebihi jumlah seluruh penduduk Kanada, bahkan dapat melampaui Tokyo untuk menjadi kota terbesar terbaru di dunia. Isu ini sangat mirip dengan kota Meksiko dan Venesia. Jakarta didirikan dalam lingkungan rawa berabad-abad yang lalu sebelum kebutuhan kota modern sama sekali dipahami seperti sekarang. 13 sungai mengalir melalui kota yang dulunya menyediakan banyak air bersih, tetapi sekarang semuanya sangat tercemar dan saat ini tidak dapat digunakan untuk air minum. Jakarta memang memiliki serangkaian pipa air, tetapi hanya menjangkau sekitar 60% dari populasi dan semuanya sangat terkonsentrasi di daerah yang lebih kaya di Jakarta Selatan dan Jakarta Tengah. Sementara bagi jutaan orang yang lain yang tidak memiliki akses tersebut, pemompaan tanah merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan air. Karena air di septic yang lambat. Sedangkan tanggul laut raksasa direncanakan untuk dapat menjadi pusat kota baru pengembangan kota Jakarta, lengkap dengan jalan raya, perumahan, dan rel kereta api yang menghubungkan kembali ke daratan, serta memiliki kemampuan menampung populasi baru sebanyak 2 juta orang. Seluruh proyek ini disinyalir memakan biaya karena di Kalimantan agak minim, baik itu dari banjir, gempa bumi, tsunami, atau dari gunung berapi sekalipun. Indonesia secara geografi didominasi oleh gunung berapi dan letusannya sejak dulu. Di seluruh Nusantara telah terjadi beberapa bencana paling merusak dalam sejarah manusia. 2 letusan gunung berapi paling kuat yang pernah tercatat dalam sejarah manusia, grafis terletak hampir persis di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Ada beberapa kota berkembang di dekat lokasi yang diusulkan yang diprediksikan dapat tumbuh pesat dari waktu ke waktu. Indonesia berharap untuk dapat menciptakan wilayah ibu kota baru di Kalimantan dengan nama Nusantara dengan luas sekitar 256 hektar persegi, 2 kali lebih luas dari Jakarta dan sedikit lebih luas dari kota London. Presiden Joko Widodo juga berharap bahwa pada akhirnya ibu kota baru ini akan menjadi rumah bagi 1,4 juta pegawai pemerintah dan keluarga mereka yang berpotensi akan mencapai populasi lebih dari 7 juta orang. Beberapa desain futuristik telah dipilih untuk gedung-gedung pemerintah yang lebih tinggi seperti Istana Presiden dan lebih banyak lagi. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mendanai proyek ini dan memulai konstruksi. Total perkiraan harga untuk membangun ibu kota baru ini adalah sekitar 35 miliar dolar atau sekitar 501 triliun rupiah. Adanya penundaan yang ekstensif akibat pemotongan anggaran pandemi COVID-19 dan tekanan yang meningkat lainnya, ibu kota akan dipindahkan bertahap dalam kurun waktu 2023 hingga 2027 dengan porsi kurang lebih 20% setiap tahunnya.
Masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir 2 tahun lagi. Harapan Jokowi adalah supaya ia dapat mendorong jutaan orang untuk meninggalkan kota menuju ibu kota baru di Kalimantan. Hal Jadi demikian teman-teman kabar terbaru atau ulasan secara lengkap mengapa Indonesia memindahkan ibu kota negara. Jadi sama-sama kita simak karena berbagai macam aspek dan sebab lainnya sehingga pemerintah memutuskan untuk pindah ibu kota negara ke Kalimantan Timur atau IKN Nusantara. Mungkin demikian teman-teman info terbaru dari IKN Nusantara. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya untuk membangun channel lebih berkembang teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.